الحمد لله الباقي بعد فناء مخلوقه، هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. وصلاة الله وسلام على خير الأنام سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد، اسمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال أيضا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Seluruh rumpun keluarga yang sementara berada dalam posisi berduka atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita di usianya kurang lebih 102 tahun. Usianya kurang lebih 102 tahun, yang hari ini memasuki hari ketiga. Mendahului itu izinkan saya secara pribadi menyampaikan duka yang mendalam atas wafatnya almarhumah Hamidah di usianya tadi kurang lebih 102 tahun. Juga kita doakan bersama, mudah-mudahan almarhumah di tempat istirahatnya sementara insyaallah dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh amalnya diterima oleh Allah. Seluruh kesalahan yang pernah beliau lakukan dalam ketidaksengajaannya, ataupun boleh jadi ada kesengajaan, semuanya insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada seluruh keluarga yang ditinggal, mudah-mudahan dianugerahkan kesabaran. Dan inilah yang sangat penting di dalam menghadapi situasi ketika ada keluarga kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu izinkan yang kedua kepada seluruh jemaah yang hadir menunjukkan bela sungkawa pada sore ini, untuk sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah, lalu kita lanjutkan surah Al-Ikhlas 3 kali. Mudah-mudahan bacaan kita ini diterima oleh Allah dan menjadikan kuburnya almarhumah insyaallah diterangi oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Allah ya Arhamar Rahimin.
seluruh jamaah takziah yang dimuliakan Allah. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, mengapa di awal setiap ceramah saya kalau takziah mengajak jamaah mengirimkan surat Al-Fatihah, lalu dilanjutkan surah Al-Ikhlas? Karena rangkuman Al-Quran 30 juz itu ada pada surah Al-Fatihah yang disebut dengan Ummul Quran. Jadi bicara gina ya roh indokna aku rangi ke di surat Al-Fatihah Ummul Kitab. Kemudian kenapa surah Al-Ikhlas? Karena ada satu keterangan hadis Nabi mengajak sahabat untuk berlomba menghatamkan Al-Quran. Ada di antara sahabat bergegas membaca Al-Quran untuk menghatamkan 30 juz. Tetapi Ali bin Abi Thalib baru beberapa menit membaca Al-Quran, langsung melapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya sudah menamatkan Quran." Lalu kata Nabi, "Bagaimana caramu ya Ali? Sementara yang lain membaca Quran." Lalu Ali berkata, "Bukankah Rasulullah pernah menyampaikan, siapa yang membaca satu kali surah Al-Ikhlas sama dengan menghatamkan 10 juz Al-Quran. Dan siapa yang membaca 2 kali sama nilainya dia membaca 2 kali 20 juz Al-Quran. Dan siapa membaca 3 kali surah Al-Ikhlas sama dengan menamatkan 30 juz Al-Quran." Artinya pada sore ini kita mengikhlaskan membacakan surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu artinya setiap orang menyumbang 30 juz kepada almarhumah. Dan mudah-mudahan pahala ini insyaallah sampai kepada almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita sejenak bersama-sama di sore ini. Dalam beberapa menit ke depan kita meluruskan niat semata-mata karena Allah. Nasabah, kalau kita tidak menyandarkan niat itu kepada Allah dulu pada sore ini, mulai saya salam sampai saya tutup nanti itu tidak bernilai di sisi Allah. Karena itu mari kita luruskan kehadiran kita di sini selain untuk menunjukkan belasungkawa kepada keluarga kita yang sedang mengalami duka yang mendalam atas pulangnya keluarga kita, juga sebagai bentuk ibadah, namanya ibadah sosial di dalam hubungannya dengan kita sesama manusia. Mudah-mudahan duduk kita sebentar ini insyaallah diterima oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu petunjuk yang bisa kita telusuri di dalam Al-Quran ketika kita membicarakan mengenai kematian. Di dalam satu ayat, misalnya pada surah Ibrahim ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat, innallaha sari'ul hisab." Maka Allah memberikan balasan setiap yang dikerjakan oleh seseorang. Maka sabat apa yang dikerjakannya. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Di ayat yang lain Allah juga menyampaikan satu pesan. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti menemui kematian. Saya ingin berangkat dari ayat ini, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang yang memiliki ruh, memiliki jiwa, memiliki nyawa dalam dirinya pasti menemui kematian.
almarhumah dipatok oleh Allah sama dengan 102 tahun. Umurnya almarhumah tidak bisa lagi digeser, mau dimajukan tidak bisa lagi, diundur juga tidak bisa. Jadi ketentuan Allah detiknya sudah ditentukan bahwa hari itu dia meninggal. Sekalipun seluruh keluarga, orang yang mencintainya, berdoa kepada Allah supaya umurnya ditambah 1 detik, itu tidak akan mungkin terjadi. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi umur Allah itu kalau dimohonkan tidak mungkin dia ditambah dan tidak mungkin dikurangi, karena jatahnya sudah jelas. Nah, karena itu orang yang meninggal sebetulnya dia hanya pindah istirahat. Saya ulangi Bapak Ibu, orang yang meninggal dan siapapun nanti kita juga termasuk, kalau sudah jatah habis ini kita meninggal, posisi kita hanya pindah istirahat saja, atau disebut dengan pindah kamar. Kalau di sini kamarnya tentu tidak seluas dengan kamarnya ditempati sekarang. Kan kamarnya diukur berdasarkan kapasitas tubuhnya, berapa panjangnya tubuhnya, kemudian berapa lebarnya. Itulah dibikinkan tempat untuk istirahat sementara. Tapi tempat tidurnya ditinggal itu lebih luas. Tapi kata Nabi, orang yang hidupnya baik, amalnya baik, dia baik kepada orang lain, banyak orang mendoakannya nanti, maka kuburnya itu diluaskan oleh Allah, tidak sesempit dengan apa yang dialami. Semua orang bisa diluaskan kuburnya, bahkan dia tidak bisa merasakan azabnya kubur. Kenapa? Karena orang itu orangnya baik, bergaul dengan orang lain, pergaulannya baik, ibadahnya kepada Allah, ibadahnya baik, dan lain-lainnya. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ar-Raghib Al-Isfahani, seorang ulama besar, dia seorang ahli tafsir, dia mengatakan begini: al-mautu wa intiqalun. Kematian itu sebetulnya hanya satu peralihan, perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kenapa disebut peralihan? Karena orang tidak bisa hidup selamanya di dunia, karena jatahnya ada. Saya tadi tiba di sini sebelum jam 4. Nah, sekarang sudah jam berapa, Pak? Sudah 4:30 kurang 4 menit. Itu artinya pergerakan waktu begitu cepat. Dan hitungan waktu tadi dari menit, dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari dan seterusnya, lalu membentuk 1 tahun. Kalau di dalamnya itu tidak ada bentuk kesadaran, kata Nabi, maka inilah orang nanti akan menemui kerugian. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, atur waktu ini dengan baik. Kata Nabi, 4 tempat waktu itu kita atur. Pertama, fasa'atu yunaji fiha rabbahu. Waktu itu kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah.